Kemudian tentang masalah yang pernah ditanyakan Haji Dede tentang para pembantu malaikat, mana dalilnya? Ya. Tadi saya menjelaskan bahwa malaikat Israel mencabut nyawa khusus para masumin, Rasulullah dan sebagainya. Sementara kalau kita malaikatnya beda. Selama ini pandangan saya bahwa tugas malaikat Israel mencabut kesemuanya. Ternyata malaikat Israel punya anak buah. Nah ini apa yang hadis memperkuat memang ternyata di balik Israel banyak malaikat pencabut nyawa. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan dalilnya. Itu pertama. Pada halaman 250 saya temukan di sini. Perhatikan bahwa yang mencabut ruh itu satu malaikat masing-masing, bukan Israel, tapi para pembantunya. Pada halaman 250 ada judul Al-Babus Salis bab 3, Inna malakal mauti lahu a'wanun. Malaikat maut itu Israel lahu a'wanun, memiliki para pembantu yang sangat banyak sekali. Ya. Tadi Imam Abu Ja'far alaihissalam berkata, qultulahu, yang tadi sahabat beliau mengatakan, akhbirni an Yaqub hatta qala al-waladi idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya. Jadi ada sahabat tadi Imam Ma'sum menyampaikan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 12. Ya. Kata sahabat Imam ini, sahabat Imam Abu Ja'far alaihissalam, Imam Al-Baqir, ada yang berkata padanya, sampai kepada kita, kepadaku ini tentang kisah Nabi Ya'qub ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya di surat Yusuf, idhabu, pergilah wahai anak-anakku. Ini ucapan siapa? Nabi Ya'qub. Setelah Nabi Yusuf hilang, tidak tahu kepada, idhabu, pergi kalian, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, carilah Yusuf dan saudaranya Benyamin yang hilang kedua-duanya itu. Akana ilmun anahu hayyun, apakah Nabi Ya'qub punya pengetahuan bahwa Yusuf masih hidup sehingga Ya'qub itu mengatakan suruh mencari Nabi Yusuf? Kalau itu sudah mati kan nggak perlu disuruh. Ini pertanyaan pada Imam Abu Ja'far dari sahabatnya tentang ayat ini. Wa qad faraqahu mundu 20 sana, padahal sudah berpisah antara Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf selama 20 tahun. Wa dhahabat ainahu minal buka, dan juga matanya sudah buta karena banyaknya menangis. Qala, Imam Abu Ja'far menjawab, nah, iya, Nabi Ya'qub tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup, sehingga Nabi Ya'qub menyuruh anaknya agar mencarinya. Kalau enggak masih hidup, kenapa disuruh mencari? Begitu. Naam, alima annahu hayyun, Nabi Ya'qub tahu kalau putranya itu Yusuf masih hidup. Hatta innahu da'a rabbahu fi sahari ayyabitu alaihi malakul maut. Sehingga pada suatu hari, pada suatu malam, Nabi Ya'qub ketika sahur mendekati saat-saat subuh berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan malaikat maut kepada Nabi Ya'qub. Ini ajib ini ceritanya. Ya, Nabi Ya'qub minta kepada Allah agar Allah menurunkan siapa? Malaikat maut datang kepada Nabi Ya'qub. Fahabatu alaihi malaikat maut. Maka atas izin Allah, malaikat maut disuruh turun menjumpai siapa? Nabi Ya'qub. Ya. Fi al-jabi raihatin wa ahsani suratin, dengan sangat rupa yang sangat bagus, sangat indah dan bau semerbak. Ya, jadi malaikat Israil itu ya dalam keadaan yang sangat bagus menjumpai Rasulullah. Tapi ketika mencabut nyawa orang yang kafir, yang musyrik dengan sangat ganas, sangat keras, begitu. Ini bisa terjadi. Misalnya Imam Malik, kata Imam Malik, ketika dengan laki-laki sangat baik, mengeluh, dengan mukmin sangat ruhama bainahu, melebur. Dengan kafir Imam Malik jangan tanya, dia tebas. Ya. Begitulah malaikat maut, sangat baik pada orang beriman, sangat tegas pada orang-orang yang kafir. Ini kisah tentang bahwa Nabi Ya'qub mengetahui putranya Nabi Yusuf masih hidup. Faqala lahu man anta. Kemudian Nabi Ya'qub bertanya kepada malaikat, man anta, siapa engkau? Qala ana malakal maut, aku adalah malaikat maut. Alaysa sa'altullah ayyunzilni 'alaika, bukankah engkau minta pada Allah agar aku turun pada engkau? Qala na'am, ya, aku minta pada Allah begitu. Qala, kemudian dia berkata,
Ma hajatuka ya Yaqub. Malaikat Maut berkata, apa kebutuhanmu wahai Yaqub jika aku turun padamu? Qala akhbirni 'anil arwah. Kabarkan padaku wahai malaikat Maut tentang arwah ini. Jadi Nabi Yaqub minta dikabarkan, minta dikasih informasi tentang arwah manusia di alam semesta pada masa itu. Arwah manusia di masa itu. Takhbizuha jumlatan aw tafarik. Apa arwah-arwah itu yang telah aku sebut, dia engkau cabut sekaligus semuanya bareng sekaligus, atau tafarik atau berpencar, berpisah-pisah nyambutnya satu-satu. Qala, ini jawaban malakul maut pada Nabi Yaqub, perhatikan. Yaqbiduha a'wani mutafarriqatan. Yang mencabut ruh-ruh tersebut yang sangat banyak adalah a'wani, para pembantuku. Mutafarriqatan, berpisah-pisah. Jadi bukan Israil yang mencabut, tapi anak buahnya atas perintah Israil, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radu alayya mujtami'atan, kemudian setelah dicabut nyawanya kemudian dipaparkan, diberikan kepadaku. Jadi malaikat pencabut nyawa pada pembantu Israel ketika mencabut nyawa setelah selesai diperlihatkan kepada malaikat Israel untuk di hadapan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Yaqub berkata, fa'as'aluka bi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wahai malaikat maut, aku minta kepadamu dengan haknya Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishaq dan Tuhan Yaqub. Minta apa? Hal uridu alaika fil arwahi ruhu Yusuf. Itu pertanyaannya Nabi pada malaikat maut. Wahai malaikat maut, apakah sudah dipaparkan, sudah diperlihatkan di antara ruh yang engkau cabut itu ruh Nabi Yusuf, ruh Yusuf putraku? Mereka jawab, qala la, belum ditampakkan, belum diperlihatkan. Ya. Fa in dzalika alima annahu wahyun. Ketika belum ditampakkan pada malaikat maut tentang ruh Nabi Yusuf, maka Nabi Yaqub yakin tahu bahwa Yusuf masih hidup. Faqala li waladihi idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min ruhillah innahu la yasmin ruhillah illa al-qawmul kafirun. Ini di surat Yusuf ayat 12 ya. Itu Nabi Yaqub memerintahkan anaknya agar mencari Nabi Yusuf, bukan saudaranya Benyamin. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Itu satu kisah tentang, juga ada hadis yang lain tentang bahwa malaikat maut Israel punya pada pembantu yang sangat banyak untuk menyambut ruh. Ya, sangat menarik ceritanya. Terus cerita tentang Nabi Yaqub yang mengetahui Nabi Yusuf masih hidup. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Jika ada ungkapan seperti Allah bersumpah dalam satu buah surat, wal mudabbirati amro. Itu mudabbir itu banyak jamak mudabbirat, para pentadbir, para pengurus, para pengatur. Itu malaikat. Jadi hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan malaikat yang sangat banyak tidak terhingga untuk mengatur alam semesta ini, yang mengatur arus, misalnya Sidratul Muntaha, laut, di alam-alam yang non materi kita nggak tahu, di alam barzah, di alam dunia, di laut, di pegunungan, di dalam lautan, dalam perut bumi, banyak sekali tidak terhingga. Jadi jumlah malaikat bisa miliaran kali lipat dari jumlah manusia begitu. Hadis sangat banyak. Ini sudah hal yang sangat jelas di antara para ulama. Ya. Jadi yang mewafatkan manusia, yang mematikan bukan saja Israel, dia komandonya. Israel orang sangat mulia sekali. Iya. Kalau kita anak buah Israel, tapi Israel anak buahnya yang baik begitu. Ya. Seperti itu kan presiden punya anak buah juga kan, yang penjaga penjara kan dia ada, atau yang misalnya yang Kopassus lain, polisi beda-beda begitu. Jadi kehidupan dunia sama dengan begitu, iya. Seperti itu.